Kali ini kita akan mengulas tentang info cara aman berkendaraan di saat banjir. Nah, jikalau kita mau melihat info-info lain yang bermanfaat tentang berkendaraan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Nah, beberapa langkah yang harus kita pahami sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah kita harus menghindari mengebut saat banjir. Jadi sebaiknya kita slow untuk terhindar dari jebritan berlebihan di ruangan mesin yang berpotensi mobil atau kendaraan kita akan mogok di tengah jalan. Langkah kedua, kita sebaiknya menggunakan gigi 1 saat menerjang banjir agar lebih aman. Dan khusus untuk mobil matic, kita pindahkan ke gigi posisi L atau 1 karena beban mobil lebih berat saat menerjang banjir. Langkah ketiga, ternyata sahabat-sahabat sekalian, kita tidak perlu khawatir saat kanal pot kendaraan kita kemasukan air banjir. Karena pada saat itu, jikalau mesin kendaraan kita tetap hidup, air tidak akan bisa masuk ke dalam kanal pot, kecuali mesin kendaraan kita sudah mati. Langkah keempat, kita harus memperhatikan filter udara di ruangan mesin, karena bagian itu ternyata lebih rentan bikin mogok kendaraan saat banjir ketimbang knalpotnya kena air, sahabat-sahabat sekalian. Langkah kelima, kita jikalau memungkinkan menghindari berhenti di tengah terjangan banjir, karena saat mobil berhenti permukaan air akan naik di ruang mesin. Langkah keenam, pada dasarnya mobil bermesin diesel lebih aman ternyata sahabat-sahabat sekalian menerjang banjir dibandingkan mesin yang menggunakan bensin. Lalu yang ketujuh, kita jangan terlalu agresif menginjak gas saat melintasi banjir, karena akan membuat filter udara semakin kuat menyedot udara yang makin berpotensi menghisap air masuk ke dalam mesin mobil kita, sahabat-sahabat sekalian. Langkah ke-8, kita harus selalu siaga dan cermat. Tanpa disadari, yang membuat mobil atau kendaraan kita mogok justru terjangan ombak air berlebihan dari mobil sebelah atau mobil tetangga yang di sebelah kita, sahabat-sahabat sekalian. Langkah ke-9, setelah melewati genangan, sebaiknya kita jangan langsung tancap gas, sahabat-sahabat sekalian, karena itu cukup berbahaya sebab kondisi rem masih sangat licin. Jadi sebaiknya sahabat-sahabat sekalian, kita mengeringkan rem dulu setelah melewati banjir tersebut, yaitu cukup dengan cara melakukan rem kecil berulang sehingga terasa rem kita menggigit kembali. Yang ke-11 atau yang ke-10, maksudnya yang 10 sahabat-sahabat sekalian, untuk mobil manual kita harus mengusahakan menghindari menginjak kopling saat berada di genangan banjir. Karena dengan menginjak kopling, ternyata sahabat-sahabat sekalian bisa membuat air masuk ke dalam transmisi yang berpotensi merusak transmisi karena oli bercampur air. Yang ke-11, sahabat-sahabat sekalian, jika kita belum terbiasa atau belum familiar dengan jalan yang mau kita lewati, sebaiknya kita berkendaraan di tengah jalan sehingga kita tidak khawatir terperosok ke paret gitu ya. Namun jikalau kita sudah sering melewati jalan tersebut, maka kita sudah paham medannya. Namun sahabat-sahabat sekalian, jikalau jalan itu mempunyai pembatas di tengah, maka kita ambil saja ke pinggir yang ke arah pembatas. Karena kalau kita ambil ke arah yang ke paret, desain dari jalan raya itu adalah bentuknya agak miring ya, walaupun tidak begitu ketara sekali. Sebab desain jalan itu kan jikalau ada air ke jalan raya, maka itu akan didesain supaya langsung mengalir ke parit.
Jadi kalau kita ambil yang dekat parit, itu nanti pasti airnya lebih dalam, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebaiknya kita berkendaraan ke arah yang dekat ke pembatas jalan. Misalnya jalannya seperti ini, yang 2 jalur maksudnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, berikutnya sahabat-sahabat sekalian, dari semua langkah-langkah yang kita uraikan tadi, maka langkah yang paling aman adalah sahabat-sahabat sekalian, jikalau masih bisa kita menghindari dengan mengambil jalan yang tidak terkena genangan banjir. Dan kalau memang masih bisa, kita sebaiknya menunggu sejenak sampai dengan air dari jalan berkurang, sehingga kita lebih nyaman mengendarai kendaraan kita untuk melewati banjir tersebut. Kira-kira demikian sahabat-sahabat sekalian, beberapa tips yang bisa atau info-info yang bisa kita terapkan jikalau kita akan melewati jalan yang tergenang oleh banjir.